Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kak Eki. Hari ini kita akan membahas materi mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak ini merupakan materi matematika wajib kelas 10. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kakak ucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, share, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya adik-adik selalu update materi-materi terbaru dari kakak. Langsung saja kita ke pembahasan nilai mutlak. Sebelum kita bahas panjang kali lebar tentang nilai mutlak, ada baiknya kita kenalan dulu, ya kan? Tak kenal katanya maka tak sayang. Oke, nah apa sih nilai mutlak itu? Poin yang pertama di sini ada yang beberapa sumber ya yang menyebutkan bahwa nilai mutlak yaitu nilai dari suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Nah, ada yang bertanya, "Kak, bilangan real yang mana ya?" Bilangan real kalau kita lihat dari pembentuk katanya, real dalam bahasa Inggris kalau kita translate ke bahasa Indonesia artinya nyata. Ya, artinya bilangan real ini merupakan bilangan nyata, bilangan yang sering kita lihat, bilangan yang bisa ditemukan di garis bilangan, kemudian bilangan yang sering kita gunakan dalam pengoperasian bilangan kesehariannya. Nah, contohnya, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan cacah, bilangan prima, dan sebagainya ya. Banyak yang merupakan bagian dari bilangan real. Bahkan ada beberapa juga sumber yang mengatakan bahwa bilangan real ini katanya induknya dari semua bilangan karena saking banyaknya yang dia cakupi. Nah, sekarang nilai mutlak dilambangkan dengan tanda mutlak seperti ini adik-adik. Poin kedua di sini ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa nilai mutlak sebuah bilangan adalah jarak yang diukur dari titik asal. Titik asal di sini adalah 0 pada garis bilangan. Karena jarak selalu positif atau 0, maka nilai mutlak sebuah bilangan selalu positif. Bisa ya adik-adik ya? Kan kita tidak pernah menemukan dalam kehidupan sehari-hari jaraknya negatif kan? Tidak mungkin dari kota A ke kota B jaraknya minus 5 km ya, tidak mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh. Notasi mutlak 3. Ya, mutlak 3 menyatakan jarak 3 satuan dari titik 0 pada garis bilangan. Kalau adik-adik perhatikan garis bilangan yang di bawah ini, dari 0 ke minus 3 itu ada 3 satuan, kemudian dari 0 ke positif 3 juga ada 3 satuan. Nah, jaraknya dari 0 ke minus 3 dan dari 0 ke positif 3 ya sama, jaraknya 3 satuan. Jadi, kenapa nilai mutlak ini sering diidentikan dengan jarak? Karena jarak ini selalu positif adik-adik. Ya, sehingga memberikan pengetahuan kepada adik-adik bahwa kalau kita memutlakkan nilai berarti sama saja kalau kita membuatnya positif. Oke, sampai sini bisa ya? Sehingga penyelesaiannya mutlak 3 itu sama dengan mutlak minus 3. Sama dengan 3. Artinya berapapun nilai di dalam tanda mutlak, dia harus hasilnya akan selalu positif. Baik, kita lanjut ke sifat-sifat nilai mutlak. Di sini ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak, ada 1, 2, sampai 8 sifat yang nantinya kakak akan bahaskan contoh soalnya di materi persamaan nilai mutlak ya. Jadi setelah video ini, silahkan adik-adik nonton video selanjutnya ya. Baik, kita lanjut. Nilai mutlak dari mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Jadi untuk pembahasan yang sekarang ini kita belajar tentang pendefinisian nilai mutlak ya adik-adik ya. Nilai mutlak X sama dengan X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 atau minus X untuk X-nya lebih kecil 0. Jadi tergantung nilai yang ada di dalam tanda mutlaknya. Apakah dia lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Contoh. Untuk kasus yang pertama, jika di dalam tanda mutlak dia lebih besar sama dengan 0. Sebagai contoh di sini kakak tuliskan 2 ya, mutlak 2 sama dengan 2. Oke, berdasarkan definisi di atas, jelas ya adik-adik ya. Karena X-nya lebih besar sama dengan 0, X-nya 2, berarti jawabannya tetap X.
Karena X-nya 2, ya jawabannya juga tetap 2. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita pakai kasus yang kedua yang di atas. Mutlak minus 2 sama dengan minus dalam kurung minus 2. Sama dengan positif 2. Ya, kenapa seperti ini? Berdasarkan definisi. Karena nilai di dalam tanda mutlak ini lebih kecil dari 0, maka jawabannya harus minus X. Ya, berdasarkan definisi di atas. Minus 2 dikalikan lagi dengan minus, hasilnya plus. Plus 2. Nah, kalau adik-adik bisa lihat, nilai mutlak dari 2 dan nilai mutlak dari minus 2 itu sama-sama positif 2. Seperti yang kakak jelaskan di awal tadi bahwa nilai mutlak ini adalah proses kita untuk mempositifkan sebuah nilai. Ya, adik-adik ya. Sampai di sini bisa ya. Nah, lanjut. Dengan melihat definisi tersebut, maka ada perluasannya adik-adik. Jika bentuknya dalam bentuk mutlak AX tambah B, ya, maka jawabannya sama dengan ada 2 juga opsi atau kemungkinan. Jawabannya akan AX tambah B untuk X-nya lebih besar sama dengan 0, atau minus dalam kurung AX tambah B untuk X-nya lebih kecil 0. Sebenarnya sama dengan definisi yang di atas, cuman bentuknya yang berbeda. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan definisi dari mutlak X tambah 2. Untuk menyelesaikan soal contoh pertama ini, kita gunakan definisi yang sebelumnya kita bahas ya. Di sini pembahasannya, mutlak X tambah 2 sama dengan X tambah 2 untuk X tambah 2 lebih besar atau sama dengan 0. Atau minus dalam kurung X tambah 2 untuk X tambah 2 lebih kecil dari 0. Untuk langkah yang kedua, X tambah 2 untuk X lebih besar sama dengan minus 2, atau minus X kurang 2, ini sudah berubah ya adik-adik. Diperoleh dari langkah pertama, minus dikalikan dengan X plus 2, hasilnya minus X kurang 2, untuk X lebih kecil minus 2. Nah, sekarang ada perubahan dari syarat yang pertama, X tambah 2 lebih besar sama dengan 0, ke langkah yang kedua. Dia berubah menjadi X lebih besar sama dengan minus 2, dan X lebih kecil minus 2. Ya, perubahan ini dikarenakan kita ingin membuat nilai X-nya di ruas kiri itu berdiri sendiri. Dia tunggal, artinya tidak ada yang temani X di ruas kiri. Nah, karena di langkah pertama, kita ambil contohnya X tambah 2 lebih besar sama dengan 0 ya. Karena X masih bergandengan dengan plus 2, maka kita ingin menghilangkan plus 2 ini. Cara untuk menghilangkan plus 2 berarti kita apakan? Iya, kita kurangi dengan 2. Nah, dalam kotak samaan atau dalam persamaan harus adil di kedua ruas. Kalau ruas kiri kita kurangi 2, berarti ruas kanannya juga kita kurangi dengan 2 ya adik-adik ya. X tambah 2 kurang 2 lebih besar sama dengan 0 dikurang 2. X tambah 2 kurang 2 artinya jadinya tinggal X, karena 2 kurang 2 sudah 0. Lebih besar sama dengan minus 2. Ya, makanya yang di bawah itu bentuknya menjadi X lebih besar sama dengan minus 2. Bisa ya? Diulang-ulang lagi materinya. Kakak rasa adik-adik juga sudah tahu perubahan yang di bawah. Untuk X lebih kecil dari minus 2. Lanjut lagi ke soal yang kedua. Tentukan definisi dari mutlak X kurang 3. Sama saja sebenarnya dengan contoh yang pertama ya. Sehingga pembahasannya mutlak X kurang 3 sama dengan X kurang 3 untuk X kurang 3 lebih besar atau sama dengan 0, atau minus dalam kurung X kurang 3 untuk X kurang 3 lebih kecil dari 0. Sama dengan X kurang 3 untuk X lebih besar sama dengan 3. Ingat perubahan yang tadi kakak jelaskan. Nanti adik-adik bisa kerjakan sendiri di buku cakarannya di rumah ya. Kemudian nilai yang kedua, minus X tambah 3 ini diperoleh dari langkah pertama. Minus X kita kalikan dengan X kurang 3. Minus kali X minus X minus kali minus 3 positif 3. Untuk X lebih kecil 3.
Kita ke contoh soal yang ketiga. Tentukan definisi dari mutlak 2x tambah 1. Penyelesaiannya, mutlak 2x tambah 1 sama dengan 2x tambah 1 untuk 2x tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0, atau minus 2x tambah 1 untuk 2x tambah 1 lebih kecil dari 0. Sama dengan 2x tambah 1 untuk x lebih besar atau sama dengan minus 1/2, atau minus 2x kurang 1 ini diperoleh dari minus dikali 2x tambah 1 ya di langkah pertama, hasilnya minus 2x kurang 1 untuk x lebih kecil dari minus 1/2. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan definisi dari mutlak minus x tambah 1. Penyelesaiannya, minus x tambah 1 sama dengan minus x tambah 1 untuk minus x tambah 1 lebih besar sama dengan 0, atau minus dalam kurung minus x tambah 1 untuk min x tambah 1 lebih kecil dari 0. Langkah kedua, minus x tambah 1 untuk x lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian x kurang 1 untuk x lebih besar 1. Nah, x kurang 1 ini merupakan hasil dari langkah pertama di bagian yang kedua, minus dalam kurung minus x tambah 1, minus dikali minus x sama dengan positif x, minus tambah minus dikali positif 1, hasilnya minus 1 untuk x lebih besar 1. Nah, kalau adik-adik perhatikan ada perubahan tanda. Di syarat yang langkah pertama, untuk bagian yang min x tambah 1, untuk min x tambah 1, dia di situ tandanya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di langkah kedua dia berubah menjadi x lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, kenapa? Coba adik-adik lihat kotak di bawah ini, yang di kiri bawah di bagian contoh soal. Min x tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0. Min x lebih besar sama dengan minus 1. Ini kedua ruasnya dikurangi minus 1 ya, supaya min x-nya berdiri tunggal ya di ruas kiri. Kemudian kita ingin membuat nilai x-nya positif adik-adik. Supaya nilai x-nya positif berarti kedua ruas kita kalikan dengan minus 1. Kalau kita kalikan dengan kedua ruas berarti tandanya juga ikut berubah. Yang tadinya lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan ya, sehingga syaratnya menjadi x lebih kecil sama dengan 1. Begitu juga adik-adik untuk yang kedua ini, syaratnya berubah menjadi x lebih besar 1, dimana pada saat langkah pertama dia lebih kecil dari 0, sedangkan langkah yang kedua ini dia lebih besar 1, sama ya, dikalikan dengan minus. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin membuat nilai x pada kotak samaan itu positif, kemudian adik-adik harus kalikan dengan minus 1, berarti jangan lupa untuk mengubah tandanya. Pada saat dikalikan dengan minus 1 kedua ruas, berarti tandanya juga ikut berubah. Jika tanda awalnya dia lebih kecil, berarti dia berubah menjadi lebih besar. Kalau lebih besar, berarti berubah menjadi lebih kecil. Lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Bisa ya adik-adik ya? Sampai di sini, jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan kakak pada video ini, silahkan komen di bawah. Kemudian, jika ada adik-adik yang ingin membahas soal lain dengan model yang lain, silahkan komen di bawah juga ya. Nanti kakak akan baca dan insya Allah akan buatkan videonya untuk kalian. Sekian dulu video pembahasan nilai mutlak kali ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like, serta share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.